Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah kali ini membawa kita ke kota Lacey yang terletak di negara bagian Washington di Amerika Serikat. Kota Lacey yang memiliki penduduk yang sangat padat ini dikelilingi oleh danau, taman, kedai kopi, dan merupakan rumah bagi sekitar 50.000 penduduk. Pada hari Minggu di tanggal 16 Oktober 2022, sesaat sebelum jam 1 siang, operator 911 menerima panggilan darurat dari Apple Smartwatch. Penelpon terdengar seperti seorang wanita yang tidak dapat berbicara, tetapi jelas terlihat kalau dia dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Dari suara panggilan telepon itu, terdengar suara wanita yang sedang memperjuangkan nyawanya. Selain itu juga terdengar suara benturan, sebelum akhirnya si penelpon tidak terdengar lagi suaranya. Penelpon tadi, suaranya terdengar tersumbat atau ditutup mulutnya, dan sepertinya dia menekan tombol secara acak karena panik. Tidak jelas apakah dia bisa mendengar suara dari operator 911 atau tidak, tapi petugas 911 kesulitan untuk mendapatkan keterangan lokasi si penelpon. Untungnya, dengan menggunakan pencarian lokasi dari data panggilan telepon, akhirnya polisi dapat melakukan pelacakan. Lokasi terakhir saat telepon aktif adalah di sebuah jalan kecil yang menuju ke salah satu kompleks perumahan. Polisi segera dikirim ke sana. Tapi, masalahnya adalah tidak diketahui alamat pasti dari rumah yang dicari. Hal ini menyebabkan polisi baru tiba beberapa menit kemudian. Dan meskipun sudah tidak terdengar suara si penelpon, tapi Apple Smartwatch-nya masih terhubung dengan 911. Kepolisian daerah Lacey tiba sekitar jam 1 siang waktu setempat dan menemukan kalau rumah itu sudah kosong, dengan tanda-tanda pintu garasi yang terbuka lebar. Dan polisi bisa melihat kalau pintu yang mengarah ke rumah juga tidak tertutup dengan baik. Selain itu, juga terdapat sisa-sisa jam tangan merek Apple yang hancur di garasi, dengan keadaan sinyal telepon masih menyambung ke 911. Tapi anehnya, penelponnya tidak terlihat di mana-mana. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata panggilan itu berasal dari Yong Suk An, wanita berusia 42 tahun yang tinggal di Roseburg Street, blok 3800 bersama kedua anaknya. Dan ternyata ini bukanlah pertama kalinya petugas polisi dikirim ke sana. Beberapa bulan yang lalu, pada bulan Agustus 2021, Chae Kyung An atau yang lebih dikenal dengan nama Kyung An yang saat itu berusia 52 tahun ditangkap karena menyerang Yung Suk An atau yang lebih dikenal dengan nama Suk An, istrinya. Rupanya saat itu sempat terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan gara-gara ini surat gugatan cerai segera diajukan oleh Suk An. Nah, sekarang terjadi lagi masalah di rumah pasangan ini. Sesaat setelah polisi tiba di rumah itu, kedua anak Suk An juga sampai di sana. Crystal yang berusia 20 tahun dan saudara laki-lakinya yang berusia 11 tahun. Polisi berharap Crystal dapat menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya di hari itu. Rupanya, Crystal dan saudara laki-lakinya pergi ke gereja pagi itu seperti yang biasanya mereka lakukan pada hari Minggu. Suk An ibunya memberitahu Crystal bahwa dia ingin mendiskusikan masalah perceraian dengan Kyung An ayahnya, dan mereka membutuhkan privasi. Sehingga Crystal membawa adik laki-lakinya pergi untuk membeli es krim. Mereka berdua pergi sekitar 30 menit. Tak lama kemudian sekitar jam 1 siang lebih, Crystal menerima pesan teks otomatis dari ponsel ibunya yang mengatakan ada keadaan darurat dan menampilkan peta ke rumah mereka. Karena terlalu panik, Crystal sampai tidak memperhatikan ponselnya saat itu, karena dia langsung mengemudi untuk ke rumah secepatnya. Dan saat berbicara dengan polisi, Crystal melihat ada yang aneh. Minivan milik ayahnya sudah tidak ada. Bersamaan dengan itu, mobil Toyota Prius milik ibunya juga tidak ada di rumahnya. Segera setelah dilacak, ternyata mobilnya Suk An berada hanya beberapa blok dari rumahnya. Crystal memberi izin kepada petugas polisi untuk memeriksa rumah mereka. Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di sana. Tapi terlihat jelas kalau rumah itu berantakan seperti habis digeledah. Berbagai macam barang telah dihancurkan, termasuk ponselnya Suk An.
Hal yang paling mengkhawatirkan yang polisi temukan adalah lakban dengan rambut yang masih menempel di sana. Tidak lama setelah Kristal dan saudara laki-lakinya tiba di TKP, teman Suk-an datang. Ternyata dia juga menerima pesan pemberitahuan darurat di ponselnya. Temannya ke sana untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dia khawatir karena dia mengetahui kalau Suk-an dan Kyung-an memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Menurut temannya, Suk-an pernah bercerita kepadanya kalau suaminya Kyung-an pernah mengancamnya dan berkata bahwa dia tidak akan hancur sendirian. Mendengar ini, polisi bereaksi dengan cepat. Detektif petugas patroli dan anggota tim yang dikenal sebagai Unit Penelitian Komunitas Lesi bekerja sama untuk mendatangi setiap rumah yang berada di dekat TKP dan mengumpulkan sejumlah rekaman dari CCTV. Dan salah satu rekaman video menunjukkan seorang pria dengan kaos putih dan celana pendek warna gelap sedang membuka pintu garasi, lalu memasukkan mobil minivan ke dalam dan kemudian menutup pintu garasi. Beberapa saat kemudian, mobil minivan itu terlihat keluar dari rumah dengan kecepatan tinggi. Today, we also acquired surveillance video of Che at the Lacey home of his estranged wife. The victim, according to prosecutors, she told law enforcement he came over on Sunday to do laundry and then started talking about divorce and money. When she asked him to leave, she says he punched her and bound her with duct tape. Sedangkan rekaman CCTV yang lain menangkap kendaraan yang sama melewati mobil SUV polisi hanya beberapa saat sebelum polisi tiba di rumah Suk-an. Mobil minivan itu terlihat buru-buru pergi menuju ke arah selatan. But just as cops pull up, the suspect can be seen speeding right past them. They say on his way to the burial site. Kristal yang menyaksikan rekaman CCTV mengenali pria di jalan masuk itu sebagai Kyung-an ayahnya. Semua bukti ini menunjukkan bahwa Suk-an telah diculik oleh suaminya sendiri. Poster dan berita orang hilang segera dikirim ke media sosial Washington State Patrolling dan juga melalui pesan teks berantai dan telepon ke Thurston County dan Pierce County. Orang-orang diperingati untuk tidak mendekati Kyung-an dan segera melaporkan ke polisi apabila mereka mengetahui keberadaan Suk-an atau melihat mobil minivan Dodge Grand warna biru muda. Tetapi, polisi hanya menerima sedikit informasi tentang keberadaan Suk-an. Semua keluarganya sangat mengkhawatirkannya. Perburuan untuk mencari Kyung-an terus berlanjut. Tetapi, polisi tidak memiliki petunjuk apapun. Sampai jam 1 pagi keesokan harinya. Untungnya beberapa saat kemudian, polisi menerima telepon dari penghuni sebuah rumah yang jaraknya sekitar 6,5 mil dari TKP. Penelpon mengatakan kalau dia melihat ada orang yang masuk ke halaman rumahnya. Polisi segera tiba. Ketika polisi berhenti di jalan masuk di rumah itu, lampu depan mobil menerangi sesosok bayangan yang bersembunyi di balik rumah di halaman depan. Polisi itu keluar dari mobilnya dan menyorotkan senter ke sosok itu. Seketika itu, polisi langsung mengenali sosok itu dari foto pencarian orang hilang. Tetapi itu bukan Che Kyung-an. Itu adalah Yung Suk-an. Dia terlihat sangat tertekan dan tubuhnya berlumuran dengan tanah. Ketika Suk-an menyadari bahwa yang datang adalah polisi, dia berlari ke arah polisi sambil berteriak dan menangis histeris. Sambil memegang lengan polisi, Suk-an berteriak, "Suamiku mencoba membunuhku, tolong aku." Suk-an terlihat dalam kondisi yang menyedihkan. Lakban melilit di lehernya. Di bagian dagu dan pergelangan kakinya terdapat memar dan lebam. Kepala, rambut, dan pakaiannya penuh dengan tanah. Suk-an diberi air minum dan dibantu masuk ke bagian belakang mobil polisi, di mana dia langsung memberitahu polisi cerita lengkapnya. Kyung-an suaminya telah menculik dan membawanya ke hutan lebat di selatan kota Lacey. Kyung-an mengikat kaki dan tangannya, juga melakban mulutnya, sehingga Suk-an tidak bisa berteriak minta tolong. Setelah itu, suaminya menguburnya hidup-hidup di lubang dan meninggalkannya untuk mati perlahan-lahan dan tersiksa dengan cara yang paling tidak manusiawi. Tapi untunglah, Yung Suk-an berhasil membebaskan dirinya. Dia bilang ke polisi kalau suaminya masih di luar sana di hutan terdekat.
tying her up with duct tape. He then drove her into the woods not far from their home, dug a hole, and placed her in the ground. The documents say Che told her she was going to die. She was so scared. However, before she was buried, she seized an opportunity to escape, wiggling out of that duct tape, climbing out of the hole, and running for her life. Suk-an dalam keadaan sangat tertekan dan trauma. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan di sana. Dia juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kejadian mengerikan yang dialaminya hari itu. Menurut Suk-an, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, ketika Suk-an dan kedua anaknya baru datang dari gereja, mereka melihat Kyung-an sudah ada di rumah. Suk-an menyuruh Kristal dan saudara laki-lakinya untuk pergi, sehingga Suk-an dan Kyung-an bisa mendiskusikan perceraian dan masalah uang. Mereka mulai berdebat. Kyung-an menjadi marah dan emosi. Suk-an yang melihat itu langsung mengusir Kyung-an untuk pergi. Suk-an lalu menuju ke kamarnya untuk ganti pakaian. Tapi tiba-tiba Kyung-an menyerbu masuk ke kamarnya dan dia meninju kepalanya Suk-an berkali-kali sebelum melemparkannya ke lantai. Suk-an mengatakan bahwa lebih baik Kyung-an membunuhnya daripada dia mengambil uang pensiunan Suk-an. Kyung-an kemudian menggunakan lakban untuk mengikat kedua tangan Suk-an di belakang punggungnya. Kemudian dia mengikat paha dan pergelangan kakinya Suk-an, dan juga menempelkan selotip di mulut dan matanya. Setelah melakukan itu, Kyung-an lalu meninggalkan rumah selama beberapa menit. Ternyata dia mengemudikan fansnya ke garasi dan memindahkan mobil Prius milik Suk-an ke jalanan yang berjarak sekitar beberapa blok dari sana. Dalam waktu singkat itu, Suk-an berhasil memposisikan tangannya sedemikian rupa sehingga memungkinkannya untuk mengakses jam tangan Apple dan mengirim pesan darurat serta menelpon 911. Menurut pengakuan Suk-an, dia sebenarnya bisa mendengar suara operator selama panggilan itu. Tapi karena mulutnya tertutup oleh lakban, yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dan menekan tombol secara acak dalam keadaan panik dan putus asa untuk meminta bantuan. Sementara itu, Kyung-an kembali ke rumah, kemudian dia menyeret Suk-an sepanjang rumah menuruni tangga dan menuju ke garasi. Saat itulah, Kyung-an menyadari kalau Suk-an memakai jam tangan Apple. Kyung-an lalu mengambil palu dan menghancurkan jam tangan itu. Tanpa disadari, ternyata jam tangan itu tetap menyala dan tersambung dengan panggilan 911. Bahkan sampai polisi tiba di TKP, jam tangan yang selamat dari palu itu tetap menyala. Suk-an dibawa menuju ke hutan dalam keadaan terikat dan tertutup matanya. Dia ditaruh di bagian bagasi belakang mobil minivan. Selama perjalanan, Suk-an mencoba menggunakan jari kakinya untuk membuka grendel pintu bagasi, tetapi tidak berhasil. Mobil itu akhirnya berhenti di tengah hutan. Suk-an masih dalam keadaan tidak dapat melihat. Dia dibawa keluar dari mobil van dan dilemparkan ke tanah. Setelah itu, kemudian Kyung-an mulai menggali lubang. Suk-an bisa mendengar dengan jelas setiap bunyi sekop yang menghantam tanah untuk menggali kuburnya. Beberapa jam berlalu, penggalian itu berhenti. Kyung-an berjalan mendekati Suk-an, lalu dia menikam dadanya Suk-an berkali-kali dengan pisau tipis panjang. Setelah itu, dia melemparkan Suk-an ke dalam lubang dan meletakkan batang kayu besar yang berat di atasnya. Saat itu, kondisi Suk-an masih ditutup matanya, tetapi samar-samar dia bisa melihat bahwa saat itu masih sore hari. Suk-an memperkirakan kalau itu terjadi sekitar jam 6.30 malam. Dia bisa mendengar suara langkah kaki berat milik Kyung-an yang mengitari kuburannya sambil secara bertahap melemparkan tumpukan tanah ke atas tubuh Suk-an. Suk-an berjuang keras untuk bernafas. Karena adanya selotip di sekitar mulutnya, ditambah lagi dengan timbunan tanah yang mulai menutupi tubuhnya. Dia berusaha untuk menggeliat, supaya tetap ada lubang kecil udara di sekitar hidungnya saat tumpukan tanah mulai menutupi wajahnya. Sementara itu, Kyung-an memberitahunya berulang kali bahwa dia akan mati. Setelah selesai menutup lubang kuburan Suk-an, Kyung-an meninggalkannya begitu saja untuk mati dalam keadaan terluka dan kehabisan nafas. Tapi, ternyata lubang yang digali oleh Kyung-an tidak terlalu dalam.
Meskipun begitu, Suk-an tidak bisa bergerak sama sekali karena tubuhnya ditindih oleh batang kayu dan tanah yang menutupinya. Suk-an berada dalam kuburan yang dangkal itu selama lebih dari 3 jam. Dia bertahan hidup dengan memikirkan anak-anaknya. Hari sudah gelap. Setelah beberapa waktu, Suk-an akhirnya berhasil melepaskan ikatan pergelangan tangannya. Lalu dia merobek selotip dari matanya. Saat itulah, Suk-an menyadari kalau suaminya masih ada di sana. Dia berada di dalam mobil minivan-nya yang diparkir dekat lubang. Dengan lampu masih menyala di dalam mobilnya, tetapi jendelanya berkabut. Yung Suk-an masih belum bebas. Batang kayu yang berat masih berada di atasnya. Tapi, dia berhasil mengumpulkan kekuatan untuk mendorong kayu itu. Setelah itu, dia berdiri, diam sebentar untuk mengumpulkan kekuatan, dan mulai berlari melalui hutan gelap secepat yang dia bisa. Suk-an berlari sekitar 30 menit sampai akhirnya dia melihat ada cahaya lampu di depannya yang membawanya sampai ke Stedman Road, di mana dia akhirnya bertemu dengan polisi. Saat itu, Suk-an ditemukan sekitar jam 1 dini hari, dan kejadian waktu dia diculik terjadi pada jam 1 siang. Jadi, seluruh kejadian yang mengerikan itu berlangsung selama 12 jam. Sebagian besar waktu kejadian dihabiskan Suk-an untuk mendengarkan Kyung-an menggali kuburan dan kemudian berbaring terperangkap di dalamnya. Suk-an ditemukan dalam keadaan tertekan. Dia segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena luka dan kesehatannya. Meskipun dia telah ditikam di dada beberapa kali, luka-luka itu untungnya tidak mengancam nyawanya. Sementara itu, polisi menyisir daerah hutan di sekitar tempat Suk-an ditemukan untuk mencari tanda-tanda keberadaan Kyung-an. Tetapi, polisi tidak dapat menemukannya. Apalagi saat itu gelap gulita, sulit untuk melakukan pencarian. Pada jam 7:37 pagi keesokan harinya, polisi menerima telepon yang mengabarkan adanya mobil yang mencurigakan yang berjarak beberapa ratus meter di Chehalis Western Trail Trekking tak jauh dari Stedman Road, jalan yang sama di mana Suk-an ditemukan. Polisi segera ke sana dan memeriksanya. Ternyata itu adalah mobil minivan milik Kyung-an, dan Kyung-an masih berada di dalam mobilnya. Dia pun langsung ditahan. Sebelum ditahan, Kyung-an sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober, Kyung-an dibawa ke penjara Thurston County Jail. Pada hari itu juga, polisi menemukan lubang seperti kuburan di kawasan hutan. Lubang itu berukuran panjang 65 inci, lebar 30 inci dan kedalamannya 19 inci. Dan tampaknya lubang itu baru digali. Di tanah yang mengarah ke kuburan itu ada bekas seperti sesuatu yang diseret. Dan itu sesuai dengan pernyataan Suk-an, bahwa dia diseret dari mobil van ke lokasi di mana lubang itu digali dan dikubur di bawah tanah. Di sana juga ditemukan rambut milik Suk-an, dan di luar lubang, polisi menemukan selotip di mana terdapat sisa-sisa pecahan Apple Watch menempel di sana. Kyung-an didakwa dengan serangkaian pelanggaran, seperti percobaan pembunuhan tingkat pertama, kekerasan dalam rumah tangga, penculikan, kejahatan penyerangan, pelecehan, dan ancaman untuk membunuh. Namun di persidangan, Kyung-an mengaku tidak bersalah. Selain dari tuduhan kekerasan rumah tangga, sebenarnya Chae Kyung-an tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan dia juga selalu hadir di pengadilan. Tetapi Suk-an khawatir, jika suaminya dibebaskan dengan jaminan, maka Kyung-an akan kembali untuk membunuhnya. Sidang pendahuluan diadakan di Pengadilan Tinggi Thurston County pada tanggal 19 Oktober. Suk-an tidak bisa hadir di sana, tetapi pengacaranya membacakan pernyataan atas namanya. Tolong, jangan berikan suami saya jaminan bebas. Saya benar-benar takut dengan hidup saya. Saya hanya ingin menekankan bahwa saya sangat takut kepadanya, karena dia akan membunuh saya lagi jika dia dibebaskan. Sementara itu, pengacara yang membela Kyung-an meminta jaminannya ditetapkan sebesar 150.000 US dollar atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Pengacaranya juga mengatakan bahwa kliennya sudah tua.
Usianya sudah lebih dari 50 tahun, dan dia menderita beberapa kondisi kesehatan mental. Kemungkinan besar, hal itu bisa digunakan sebagai alasan untuk membebaskan Kyung-an. She's asked that I address a court on her behalf. These are her words. Please, no bail. I am really afraid for my life. I just want to emphasize that I fear him so much and he will kill me again if he is out. Suk-an mengemukakan alasan mengapa dia sangat takut dengan Kyung-an. Menurutnya, Kyung-an pernah bekerja di Intel dan sangat cerdas. Jika digabungkan dengan emosinya yang sering meledak, itu akan membuatnya menjadi pria yang sangat berbahaya. Selain itu, selama putusnya hubungan mereka, Kyung-an berkali-kali mengancam akan membunuhnya. Argue for bail, saying Chae has no criminal history as well as mental health conditions related to his 30 years of service in the military. And while he is reportedly retired, the victim did tell deputies her husband did intelligence for the U.S. military and that fed into her fear of him. Awalnya Suk-an tidak percaya, sampai akhirnya dia mengalami kejadian yang mengerikan itu. Dengan kesaksian dan bukti-bukti, pengadilan memutuskan untuk menolak jaminan bebas Kyung-an. Dia juga dilarang untuk menghubungi Suk-an dan ditahan di penjara sampai sidang berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 16 November 2022. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Hello? What's going on there? Okay, I'm going to get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at? If I said it, just hang tight, okay? My partner's getting help started to you. Can you hear me? I'm not going to hang up until help is with you, okay?